Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tirtananda, bisa dipanggil April. Perkenalkan, nama saya Heriana Vera Vanurika, bisa dipanggil dengan Vera. Kami dari SMA Negeri 4 Bojonegoro. Pada podcast kali ini, saya memiliki pembahasan yang bagus nih, Pel, yaitu generasi milenial sekarang ini bisa dibilang atau bisa dikatakan nggak ada akhlak. Iya, benar banget sih. Aku pernah baca di salah satu jurnal penelitian, itu ada 182 respondennya, dan yang memiliki kepedulian sosial tinggi itu cuma 17%. Nah, itu kenapa sih? Menurut aku nih ya, itu termasuk dampak dari pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring itu kan pembelajaran yang jarak jauh ya kan. Nah, jadi kita tuh kurangnya bersosialisasi terhadap orang secara langsung gitu. Nah, lebih parahnya lagi nih, Prel, kita itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget gitu. Ya, benar. Tapi menurut aku pembelajaran secara daring ada dampak positifnya kok. Kita sebagai generasi milenial kan diharuskan untuk melek teknologi ya. Kita nggak boleh gagap teknologi. Nah, dengan pembelajaran daring kita itu jadi mengenal aplikasi-aplikasi canggih seperti Google Meet, Google Classroom, Zoom. Kalau nggak ada pembelajaran daring kan kita nggak didorong untuk bisa menggunakan aplikasi itu. Betul banget sih. Nah, kan ada dampak positifnya nih ya. Tapi menurut kamu sih, ada nggak sih hal lain gitu yang mempengaruhi empati generasi milenial saat ini tuh berkurang gitu? Oh ada, menurut aku ya, selama pembelajaran daring ini, Bapak Ibu Guru tuh selalu meneror-neror kita untuk mengumpulkan tugas. Mereka nggak pernah nanya, apa sih struggle kita dalam melakukan pembelajaran daring itu, dan apa sih yang kita rasakan. Apakah ketika dikasih tumpukan tugas itu kita sedang merasakan sedih, ataukah kita sedang mungkin habis dimarahin orang tua, sedang banyak masalah, atau bahkan mungkin kita sedang sakit. Betul. Bisa juga kita sedang tertekan karena banyaknya tugas-tugas itu. Tugas sudah banyak, sehari kan kita ada 6 mapel ya, Betul paling banyak banget. ya. Nah, sehari 6 mapel dan semua mapel itu ada tugasnya dan deadline-nya pun di hari yang sama. Nah, itu bikin pusing banget sih. Nah, kalau bicara dengan deadline ya, mungkin pasti kan kalau udah mepet deadline, pasti kan kita sangat diingatkan terus nih sama kayak guru-guru gitu. Jadi misal kayak, ayo kumpulkan tugas secepatnya gitu kan. Kita selalu diingatkan itu. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena udah mengingatkan kita untuk mengingatkan tugas selalu gitu. Tapi di sisi lain kita juga butuh perhatian gitu, perlu ditanya, kenapa nih kita tuh selalu telat mengumpulkan tugas? Kenapa kamu jarang mengumpulkan tugas, apakah kamu di rumah sedang sakit, sedang nggak baik-baik dengan keluarga atau gimana gitu. Tapi di sisi lain juga guru tuh mengingatkan kita tentang kayak dunia perkuliahan tuh berbeda loh dengan dunia SMA gitu. Yang sering diomongkan ya emang itu kan. Sekarang kamu harus bersyukur kamu diingatkan sama Bapak Ibu Guru. Nanti kalau kamu kuliah nggak ada yang mengingatkan, mau nilai kamu kosong juga nanti tetap akan kosong gitu. Nah, itu juga kami sangat berterima kasih atas diberikan pengetahuan tentang dunia perkuliahan yang kayak gimana. Tapi kami balik lagi nih, jadi kami tuh perlu perhatian lebih lah gitu. Nah iya, tapi selama 2 tahun pembelajaran daring itu kan seolah-olah yang dipedulikan itu cuma tugas kita nggak kondisi kita itu nggak dipedulikan gitu. Selama tugas kita sudah terkumpul, terus absen kita asal absen aja udah aman, ya udah beres. Interaksi dengan Bapak Ibu Guru pun juga beres gitu, nggak ada interaksi lagi. Nah, kalau mengenai tentang kayak interaksi Bapak Ibu Guru dengan siswa ya, menurut aku itu kurangnya rasa memahami perasaan orang lain sih. Oh iya, betul. Nah, itu kan kalau kita kurang memahami perasaan orang lain, jadi kan kita nggak tahu nih perasaan orang lain waktu kita kayak ajak ngobrol atau gimana, itu kan kayak kita kan nggak tahu dia itu sedih atau enggak gitu. Nah, aku punya pengalaman nih, Prel. Kemarin ya, teman aku itu ayahnya tuh habis meninggal dunia gitu kan. Nah, dalam grup WhatsApp itu banyak banget teman-teman aku yang mengungkapkan bela sungkawa, memberikan kayak motivasi kayak sabar ya dan lain-lain gitu. Tapi di sisi lain juga itu kayak dia itu mengupload story yang sangat berbanding terbalik dengan yang apa yang diucapkan di dalam grup itu. Kayak dia kayak mengupload kayak dia nongkrong di mana, dia sedang happy, padahal kan semuanya lagi kayak sedih. Jadi gitu. kesannya tuh kayak yang dia ucapkan di grup itu cuma formalitas saja. Betul banget, cuma formalitas. Cuma formalitas saja. Itu tapi
sama loh kayak konsep kita kalau kita pembelajaran daring. Kita kan biasanya di grup ya, di grup WA gitu. Kita dikasih list biasanya disuruh absen. Ya udah kita absen kehadiran kita untuk belajar secara online di sana. Tapi kan nggak dari semua, banyak dari kita yang nggak benar-benar hadir belajar. Ada yang absen terus tidur lagi. Pasti teman-teman juga banyak ya kan yang kayak begitu. Dan pasti banyak banget yang absen terus main handphone, sosmedan sampai nggak kenal waktu, sampai lupa mengerjakan tugas. Pasti banyak dari kalian kayak gitu. Iya benar banget sih. Nah sekarang tuh kan kalau kita ngomongin pembelajaran daring, kita kan tentu berbeda dengan pembelajaran offline. Kalau pembelajaran offline di sekolah, kita kan kalau jam istirahat bisa dengan ngobrol-ngobrol dengan teman, jajan ke kantin gitu kan. Sekarang kalau kita membicarakan daring, tentu waktu istirahat kita kan juga digunakan untuk bersosial media ya, sekarang maraknya teman-teman tuh. Sekarang kan semuanya pasti punya sosial media lah ya, nggak ada yang nggak punya sosial media. Nggak mungkin ya, teman-teman entah nggak itu punya. TikTok, entah itu Instagram, pasti kan Twitter. semuanya punya. Ya, nah di situ aku sering lihat komen-komenannya teman-teman milenial. Ini aku miris deh bacanya. Kayak apa ya? Jahat-jahat banget, ngetiknya tuh gampang banget, ngetik kata-kata jahat tuh kenapa segampang itu gitu loh. Mereka kayak nggak punya attitude aja. Iya sih, dan mereka tuh kalau mengucapkan hal itu tuh tanpa mikir kayak sebab akibatnya gitu. Kayak dia tuh mengucapkan ya asal mengucapkan aja, mengetik ya cuma asal mengetik aja gitu. Dia nggak pikir kayak sebab akibatnya, kayak aku setelah mengucapkan ini, aku setelah mengetik ini tuh ada akibatnya nggak sih, dan orang yang aku ucapkan itu tuh tersinggung nggak sih terhadap perkataanku gitu. Ya dan kalaupun kita tersinggung terus kita negur dia, pasti jawabannya alah apaan sih, baperan, Bercanda, aku cuma bercanda doang kayak gitu. nggak boleh kayak gitu. Kalau emang kita ngerasa nggak nyaman terus kita bilang ke orang itu, ya tolonglah kamu minta maaf aja udah cukup kok. Betul banget sih. Nah, ada gak sih dari permasalahan-permasalahan yang kita bahas nih solusi yang terbaik gitu terhadap masalah ini? Menurut aku, dari aku sih kalau solusinya yang pertama kita harus terbuka sama sesama teman, terus kita juga harus nggak boleh terlalu bernegatif thinking sama orang lain, karena teman-teman apa yang kita lihat di sosial media itu bisa jadi berbanding terbalik, bisa jadi beda 180 derajat sama apa yang ada di realitanya. Kita jangan lebih dulu menjustifikasi apa yang kita lihat di sosial media tanpa mengetahui yang sebenarnya seperti apa. Kemudian yang paling penting menurut aku, kita harus menerapkan yang namanya metode stop. Apa sih metode stop itu, Kak? Nah, metode stop itu teman-teman, jadi kita harus berhenti sejenak setelah kita mendengar atau membaca sesuatu, dan reaksi dari otak kita pertama kali adalah kita mungkin marah, kita kesel. Nah, kita berhenti dulu, stop dulu, jangan bertindak secara impulsif dulu. Kita harus memikirkan dulu, enaknya aku harus merespon ini dengan kayak gimana ya. Pokoknya jangan sampai salah ambil langkah. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang buruk, atau misalnya seperti menghujat, menggunjing, mencaci maki, terus kayak memojokkan orang gitu kan juga nggak boleh gitu. Nah, itu kan solusinya banyak banget nih. Nah, kalian sebagai teman-teman yang mendengarkan ini bisalah digunakan untuk melihat kalau dirinya tuh sering hate comment gitu. Bisa kayak kalian melakukan solusi apa yang dibilang oleh April ini. Nah, sebelum kami tutup nih, ada gak sih April pesan buat teman-teman gitu? Pesannya apa ya? Gini deh, kita sebagai generasi milenial memang harus cerdas secara intelektual dan harus mengerti yang namanya teknologi. Tapi teman-teman, kita juga nggak boleh lupa kalau kita ini manusia, yang mana kita ini adalah makhluk sosial, kita bukan robot. Jadi kita juga harus memiliki kecerdasan emosi, karena kecerdasan emosi dan juga kecerdasan intelektual itu sudah seharusnya berjalan beriringan, harus seimbang gitu. Kata-katanya sangat mengena hati banget ya. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan atau kami paparkan. Sebenarnya masih banyak banget yang ingin kami paparkan. Sebenarnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kami kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.